Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Ini sebelum berangkat kerja, saya mau bikin video dulu, sharing pada teman-teman sekalian tentang cara membuat silase supaya awet tahan lama. Jadi ini sifatnya sharing teman-teman, bukan berarti saya menggurui. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Oke, di depan saya ini sudah ada 2 tong. Ini yang pertama. Ini yang kedua teman-teman. Jadi kemarin bikin silase dapat 5 tong, yang 3 sudah saya masukkan ke kandang, sementara yang 2 ini masih di sini teman-teman. Oke, untuk sejauh ini bahan yang sering saya pakai itu adalah tebon jagung, karena memang di sini banyak sekali petani jagung. Jadi saya memanfaatkan limbahnya, yaitu tebon, untuk saya olah, saya jadikan silase untuk nanti stok kalau musim kemarau. Karena kemarau kemarin cukup menjadi pembelajaran buat saya, cukup panjang kemaraunya, jadi kesulitan mencari pakan teman-teman. Nah ini saya simpan untuk musim kemarau nanti. Biasanya untuk musim-musim panen jagung saya selalu bikin, tetapi setelah jadi langsung saya berikan. Nah ini rencana saya simpan, saya gunakan untuk musim kemarau nanti. Nah kalau teman-teman di tempatnya itu punyanya odot atau mungkin pakcong atau mungkin bahan yang lain, ya disesuaikan saja. Intinya yang jadi kunci itu adalah kadar airnya harus sesuai, ya, tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak maka potensi untuk busuk itu tinggi teman-teman. Oke, nah ini saya buka dulu ya. Nah ini teman-teman penampakannya. Jadi bagian atas bagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau teman-teman mengikuti, ini saya kasih bahan kering. Ini berupa tumpi jagung. Oke, baru kemudian di bawahnya ini tebonnya. Baunya harum sekali teman-teman. Ini baru pemeraman sekitar 1 minggu ya. Ini sebenarnya belum siap untuk dibuka ya, tapi ini untuk kepentingan video saja ya. Untuk idealnya itu sekitar 3 minggu ya, supaya hasilnya maksimal teman-teman. Oke, minimal 3 minggu ya. Nah kemudian bahan kering ini ya saya fungsikan bukan untuk menambah nutrisi atau apa, tapi saya fungsikan hanya untuk menyerap kadar air ya. Karena ini kemarin kalau teman-teman lihat di reel saya itu kan tebon yang saya cacah itu kan masih hijau. Ini juga kelihatan ya. Jadi bukan tebon yang sudah tua, tetapi yang masih hijau, masih segar. Karena di sini itu para petani kalau jagungnya sudah berbuah, sudah bisa istilahnya bisa dibakar, gemakar. Itu biasanya bagian bawahnya daun jagung yang bagian bawah buah itu diambil. Kalau yang nggak punya ternak ya dibuang. Nah makanya ini kita manfaatkan untuk kita jadikan bahan pakan. Oke. Nah awal-awal dulu saya tidak pakai ini bahan kering, jadi langsung ini saja ya. Ini saya layukan, kemudian saya chopper, saya masukkan ini. Nah tapi ada kendala teman-teman, yaitu ketika ini saya kasihkan ke kambing, belum sampai habis, baru setengah tong kira-kira, itu kemudian busuk ya, busuk. Nggih. Nah jadi setelah itu baru kemudian saya kasih bahan kering. Bagian bawah saya kasih ini yang cukup tebal juga seperti ini, kemudian di tengah-tengah, di lapisan-lapisan juga saya kasih, kemudian bagian atas juga saya kasih teman-teman. Nah tujuannya adalah untuk ini menyerap kadar air, karena begitu kita buka seperti ini teman-teman, maka akan ada udara yang masuk, sementara udara itu mengandung uap air,
sehingga kalau kita tutup kembali nanti uap airnya turun akan menambah ini kandungan air pada bahan kita yang membuat itu menjadi mudah untuk busuk, teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman, kalau bahan saya hanya menggunakan 2, yaitu tebon kemudian bahan kering. Untuk bahan kering saya ulangi lagi hanya berfungsi untuk menyerap kadar air. Kalau tidak ada tumpit jagung biasanya saya gunakan ini bekatul. Tapi kalau bekatul kan mahal ya teman-teman. Nah, sementara kalau untuk menaikkan nutrisi, ini saya pernah mencoba menambahkan sentrat atau konsentrat. Tetapi saya amati tidak efektif, teman-teman. Tidak efektifnya itu karena setelah saya kasihkan ke kambing, sentrat itu kan berupa bubuk ya, banyak yang tertinggal di bagian bawah. Jadi saya lebih memilih menggunakan silase itu hanya untuk sebagai metode penyimpanan saja. Kalau untuk menambah nutrisi, sentratnya itu saya berikan pada saat memberikan ini pakan komboran ya. Kalau misalnya mau menggemukkan atau menambah nutrisi pada kambing, jadi bukan di silasenya. Ini hanya saya fungsikan untuk penyimpanan saja. Oke. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah penutupnya. Oke. Jadi kalau sudah kita masukkan tong, kita tutup dengan rapat. Nah, semacam ini. Gimana ini, nggak kelihatan? Nah, ini. Jadi sudah saya kasih klem, ditambah lagi saya kasih plastik supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, itu ya teman-teman. Oke, itu saja. Sudah cukup lama ini videonya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama. Saya butuh ilmu dari teman-teman juga. Jadi ini sifatnya kita sharing-sharing saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.